Assalamualaikum warga, saya Yarski dan selamat datang di Street Journalism, tempat kamu mendapatkan informasi dan pengetahuan, juga tempat berbagi pengalaman. Kali ini kita mau ngebahas yang lagi trending juga nih, yang akhir-akhir ini masih seputar soal perang antara Israel dan Palestina. Karena semakin kesini pembicaraan itu kayak semakin sering kita dengar dan kayaknya masyarakat udah mulai pada aware nih sama isu ini. Jadi di media sosial ataupun media-media mainstream emang udah jadi pembicaraan sehari-hari kayak update pemberitaan atau update kebijakan yang sedang berkembang. Seperti yang kalian tahu, negara kita, Indonesia, itu jelas udah mendukung Palestina dan meminta Israel untuk menghentikan segala serangan di perbatasan Gaza. Menlu kita, Ibu Retno, juga sudah dengan tegas menyampaikan stance Indonesia di ruang rapat PBB. Kalau yang belum nonton, ini kita tampilin cuplikannya ya. Indonesia calls the Council on 3 points. First, a united call for an immediate ceasefire. Silence is harrowing against deafening sound and bullets and rocket. Blanket support shown to one side has so far led to further disproportionate use of force, violation of international humanitarian law, and impunity. It is our collective obligation to end the cycle of violence before it escalates into a regional and global calamity. Second, prioritization of humanitarian access. More than 2 million people in Gaza are hanging on to their lives for basic humanitarian needs. Convoys of aid delivery are mostly being held immobilized and in constant danger from crossfire. The Security Council must urge immediately for safe and unimpeded passage of humanitarian access and respect toward humanitarian law. Third, move beyond politics. Bring back humanity to the Security Council. Please use your great power to be more human. The Palestinians deserve equal rights and treatments. We are all human beings. We all deserve to have a home. We must reject the displacement of Palestinians. We must not let the 1948 tragedy reoccur. The Security Council holds great power, and with great power comes great responsibility to address the current situation in Gaza, to address the root cause and ensure a path to state solution. Indonesia stands with the people of Palestine. Nah, dari situ sebenarnya udah jelas kan kalau Indonesia itu tuh udah mendukung Palestina, dan pastinya kita sebagai warga Indonesia juga tentu aja akan mendukung Palestina dan menolak segala sikap Israel yang bahkan sampai sekarang udah memakan lebih dari 8.000 jiwa di perbatasan Gaza. Akhirnya yang ngebuat publik menjadi heboh itu istilah boykot akhirnya muncul nih di netizen dan masyarakat. Ajakan boykot Israel yang akhirnya nggak cuma digalakkan di Indonesia, tapi juga digalakkan sampai berbagai belahan dunia. Bahkan orang-orang yang terang-terangan mendukung Israel atau bahkan ngakunya netral itu katanya juga ikutan di boykot. Nah, nggak cuma orang atau manusia aja nih yang di boykot, katanya juga brand-brand dunia, brand-brand yang terkenal yang katanya mengaku mendukung Israel dan juga atau mengaku netral itu ikutan di boykot. Nah, ngomongin soal orang-orang yang ngaku netral, ini juga udah banyak banget yang dirujak sama netizen Indonesia loh. Kalian tahu kan gimana kelakuan netizen Indonesia ini? Lagian gimana sih bisa dikatakan sebagai perang kalau Israel sendiri tuh punya senjata yang makmur, sejahtera, berlimpah, dipasok sama dari barat dan dianggap perang lawan rakyat Gaza yang kebanyakan adalah masyarakat sipil dan boro-boro punya senjata gitu loh. Nah, bahkan mereka sekarang gelap-gelapan dan nggak bisa punya komunikasi karena semua akses ditutup sama Israel. Dan ini disebut sebagai genosida. Jadi ini bukan perang lagi gitu loh. Nah, meskipun setelah berpuluh-puluh tahun Israel berkuasa di Palestina, keadaan tetap nggak banyak berubah, bahkan makin parah. Dewan Keamanan PBB aja bahkan nggak bisa ngapa-ngapain. Sidang Majelis Umum PBB yang udah sepakat mendesak adanya gencatan senjata aja udah nggak ngefek bagi Israel. Ada yang bilang salah satu cara yang dinilai bisa membuat Israel tuh nge-stop semua tindakan ini adalah dengan boykot Israel. Nah, kalian harus tahu nih ya, sebelumnya di tahun 2005, movement yang namanya ngeboykot atau ngasih sanksi terhadap apapun yang berhubungan dengan Israel itu udah mulai digalakan. Dan pokoknya dari sisi ekonomi, sosial, dan juga budaya, Israel ini kita boykot besar-besaran. Ada sejumlah brand besar yang secara terang-terangan mendukung Israel yang juga habis diboykot sama publik. Bahkan udah banyak nih beredar daftar-daftar nama brand yang perlu diboykot, lalu juga daftar pengganti brand itu buat alternatif produknya. Contohnya kayak gambar yang muncul saat ini. Nah, salah satu yang juga jadi perdebatan nih adalah brand McDonald.
Bagi para pecinta panas spesial dan McChicken mungkin akan cukup bersedih karena McDonald's sendiri di Israel itu udah jelas terang-terangan mendukung aksi Israel yang genosida Palestina. Buat yang belum tahu nih ya, jadi waktu itu ada peristiwa di mana McDonald's Israel itu tuh mendukung Israel dengan bagiin makan-makan gratis buat tentara Israel. Nah, tapi sebenarnya McDonald's di beberapa negara lain tuh sudah memberikan statement melalui press release masing-masing. Ada yang jelas-jelas tidak mendukung Israel dengan bilang kalau McD mereka tuh sudah berdiri sendiri dan gak ada kaitannya dengan McD Israel. Tapi ada juga McD yang justru mengecewakan karena lagi-lagi sikapnya tuh netral dan gak punya stance yang jelas keberpihakan mereka. Dan salah satunya adalah McDonald's Indonesia. Sangat disayangkan. Selain McD, brand dunia lain yang juga dikatakan mendukung Israel adalah Starbucks. Yap, perusahaan kopi dari Amerika Serikat yang satu gelas tuh harganya mahal banget, bisa 3 kali makan warteg. Dikabarkan perusahaan kopi ini tuh katanya menggugat serikat pekerjanya gara-gara si serikat pekerja ini nge-tweet dukungan mereka terhadap Palestina. Coba bayangin, langsung digugat gitu loh, karena mereka emang udah mendukung Israel. Belum selesai soal brand-brand itu tadi kan ngomongin brand makanan sama minuman, yang saat ini ada juga Disney yang diketahui sudah mendonasikan 2 juta US dollar ke berbagai organisasi yang kasih bantuan kemanusiaan di Israel. Dikatakan bahwa sebagian dari uang tersebut akan diberikan kepada lembaga-lembaga nirlaba yang berfokus pada pemberian bantuan kepada anak-anak. Lebih dari 700 pimpinan dari industri hiburan itu juga sudah menandatangani surat terbuka yang dirilis pada hari Kamis 12 Oktober 2023 lalu oleh organisasi industri hiburan nirlaba Creative Community for Peace untuk mendukung Israel setelah serangan pejuang Hamas di Israel Selatan. Nah, oke, tadi kita udah ngebahas soal brandnya. Sekarang kita mau ngebahas artis-artis nih yang katanya diduga mendukung Israel juga. Ini cukup menarik karena sempat menjadi viral di berbagai platform media sosial bahwa ada artis-artis Hollywood yang diketahui rame-rame tanda tanganin petisi mendukung Israel. Mulai dari nama-nama berikut ini adalah Gal Gadot, Jamie Lee Curtis, Chris Pine, Amy Schumer, Michael Douglas. Nah, Gal Gadot, si Wonder Woman ini yang asalnya dari Israel tuh pernah ngepost tulisan dengan gambar bendera Israel yang tulisannya I stand with Israel. Nah, postingan itu tuh sempat bikin heboh publik karena akhirnya di blacklist sama komunitas dunia. Orang-orang yang nge-like postingan Mbak Gal Gadot ini juga akhirnya kena imbasnya nih teman-teman. Ada beberapa nama artis Indonesia dan juga seleb yang dikabarkan ikutan nge-like postingan Mbak Gal Gadot ini. Beberapa diantaranya adalah Valencia Tanusudibyo, Andrea Dian, Patricia Goh, Jeremy Thomas, Sheila Marcia, Georgina Abraham, Asmirandah, Tara Budiman, Milen Cyrus, Mario Lawalata, dan kayaknya masih ada beberapa lainnya. Nah, orang-orang yang like postingan Gal Gadot ini katanya dicap sebagai netizen itu mereka ngebela Israel. Dan sebenarnya padahal nggak tahu sih ya apakah mereka itu sebenarnya nge-like postingannya itu tuh beneran ngebaca yang diposting sama Mbak Gal Gadot atau enggak, atau emang cuman nggak sengaja, nggak ada yang tahu. Cuman beberapa artis tuh juga akhirnya udah banyak yang speak up dan ngasih klarifikasi. Ada yang bilang katanya ikutan Mbak Gal Gadot tuh karena cuma ngeliat aktingnya yang bagus aja dan gak ada sangkut pautnya sama Israel. Cuman ya itu ya, balik lagi bener atau enggaknya yang namanya juga netizen Indonesia menganggap kalau seleb-seleb yang like postingan itu berarti mereka mendukung Israel. Nah, pokoknya tadi yang lagi hype guys tentang Israel yang abis di cancel sama masyarakat, bahkan orangnya yang blunder dan juga brand-brand yang melekat sama dukungan kepada Israel itu akhirnya juga di cancel. Makanya orang-orang yang berpotensi di cancel itu juga sibuk ngasih klarifikasi. Coba menurut kalian gimana nih? Apakah orang yang mendukung Israel ini atau sekedar like postingan itu perlu di cancel atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian tentang informasi soal Israel dan Palestina. Tunggu episode selanjutnya dan pastinya kita akan tetap membahas isu-isu yang lagi trending berikutnya tetap di Street Journalism. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dadah!